Ini topiknya tentang struktur uretra, betul? Benar, Dok. Ya, oke. Struktur uretra ini kita, kalau kalian dokter umum, supaya nggak bingung itu tetap kembali ke standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi apa yang harus kalian tahu dari suatu penyakit itu kembali merujuk ke sana. Kita tingkat kompetensi 2 nih untuk struktur uretra, kita harus mampu mendiagnosis. Itu dulu satu yang penting. Yang kedua, kalian harus tahu tanda-tanda kapan harus merujuk ke spesialis urologi. Nah, tapi jangan lupa di setiap standar kompetensi dokter Indonesia ini kita harus harus bisa menata laksana emergensinya. Nah, nanti saya jelaskan. Ini slide kuliah cuma pengantar topik, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, anatomi uretra itu penting. Jadi uretra itu terdiri dari 4 bagian. Yang paling pertama itu uretra pars pendulosa. Ini mouse saya kelihatan, mouse. Kelihatan nggak ya? Kursornya kelihatan nggak ya? Lihat, Dok. Ya, Dok. Oh, kelihatan ya. Oke. Jadi yang pertama ini uretra pars pendulosa. Dia dari ujung sampai perbatasan antara penis dan skrotum. Ini jadi uretra pars pendulosa. Uretra ini paling mobile karena dia bergerak dengan penis. Nah, yang pars kedua itu adalah uretra pars bulbosa. Pars bulbosa ini ditandai dengan huruf S tidur. Jadi dia bagian yang lebih immobile. Nah, kemudian yang ketiga pars membranacea. Pars membranacea itu cuma panjangnya paling 1-2 cm. Dia berbatasan dengan membrana urogenital. Di sini letak sphincter. Jadi dia hanya sepanjang sphincter itu saja dia. Pendek. Nah, kemudian yang keempat uretra pars prostatica. Pars prostatica adalah uretra yang ada di dalam prostat. Jadi dia melalui prostat. Pars yang pertama, bagian yang pertama dan kedua ini adalah bagian yang anterior. Kenapa kita pisah? Karena yang bagian anterior ini uretranya kalau kalian lihat dia ada di dalam corpus spongiosum. Kalau ingat pelajaran anatomi histologi yang Gus ini, dia di dalam corpus spongiosum. Jadi uretranya itu di dalam bantalannya. Nah, coba bedakan sama yang ketiga ini. Yang ketiga ini pars membranacea ini hanya uretra saja, telanjang. Dia nggak ada pembungkusnya sama sekali, nggak ada corpus spongiosumnya. Ya, kalau pars prostatica, oke, uretranya lewat di prostat, jadi dia lebih jarang untuk terjadi struktur di pars prostatica. Jadi paling sering itu di pars anterior yang 1-2 ini, atau yang ketiga. Nah, tapi kalau membahas struktur, struktur itu adalah narrowing atau penyempitan dari lumen uretra. Jadi bedakan sama stenosis. Kalau stenosis itu dia di uretra posterior di belakang di membranacea. Kalau struktur itu lebih ke anterior. Karena kenapa? Kalau dia kecelakaan, dia penyebab struktur itu paling sering instrumentasi atau kecelakaan. Jadi kalau dia yang di anterior 1 dan 2 ini uretranya, dia ada bantalan spongiosanya. Jadi kalau misalnya ada cedera, dia tetap di sini tempatnya. Dia jarang putus sampai lepas gitu, jarang. Jadi tetap di dalam spongiosa, hanya saja dia tumbuhnya digantikan jaringan parut sehingga sembuhnya itu lebih sempit. Beda sama yang di posterior, yang di 3 atau 4. Biasanya ini baru terjadi stenosis uretra kalau dia ada fraktur pubis, kecelakaan. Jadi ini putus. Karena dia hanya uretra telanjang, jadi tidak ada spongiosanya. Jadi kalau dia putus, ya putus, dia lepas dari pengaitnya, dari ligamennya. Nah, oke. Yang paling sering itu tadi paling sering di bulbosa, karena nanti kita bahas. Yang kedua pendulosa, baru di fossa naviculare. Yang di posterior jarang, hanya pada trauma. Kenapa kita negeri Indonesia ini kaya akan struktur uretra, sehingga kalian harus tahu. Karena ini kita tuh sering banget
kecelakaan sepeda motor, jadi paling sering penyebab uretra struktur ini adalah trauma, baik anterior ataupun posterior uretra, atau iatrogenik. Iatrogenik itu seperti apa? Kalian masang kateter misalnya, pelumasnya nggak cukup, jadi dia ada perlukaan, ada trauma, mikrotrauma, jadi sembuhnya jadi jaringan parut, dia bisa jadi struktur uretra. Nah, kalau trauma ya itu kecelakaan. Kalau iatrogenik ya itu tadi, termasuk di dalamnya instrumentasi, tindakan tur prostat, operasi terbuka, operasi hipospadi, ataupun tindakan-tindakan instrumentasi lainnya. Kalau infeksi lebih jarang, tapi mungkin. Nah, ini patofisiologinya tadi. Nah, ini jenis-jenis struktur. Jadi, ini yang saya bilang tadi. Ini uretra, ini corpus spongiosum. Jadi, uretranya ada di dalam corpus spongiosum. Kalau misalnya dia cedera, dia nggak putus uretranya, tetap pada tempatnya. Karena corpus spongiosumnya ini berlapis gitu, jadi bantalan gitu. Jadi kalau putus pun dia tetap di sini. Beda sama yang posterior, kalau di membranacea itu putus lepas dia, karena nggak ada sarungnya ini. Nah ini tipe-tipe severitas dari struktur uretra, ada yang ringan, ini udah menutup. Nah ini strukturnya lebih panjang. Nah ini lebih kompleks lagi, ini lebih menutup lagi, dan ini kalau diperhatikan kalau yang E ini dia udah keluar dari corpus spongiosum, artinya mungkin ini waktu trauma spongiosumnya juga ikut putus sehingga sembuhnya spongiosumnya sendiri digantikan oleh jaringan parut. Jadi nggak ada bagian spongiosumnya lagi gitu. Kapan kalian bisa mendiagnosis ini suatu struktur uretra atau bukan? Ini gejala-gejalanya ya. Gejalanya itu cuma 3. Ada obstruksi, ada infeksi, ada retensi urin akut. Yang emergensinya itu retensi urin akut. Obstruksi ya ditandai dengan pancaran kencingnya lebih kecil, lemah, lama di kamar mandi, rasa tidak habis waktu buang air kecil, atau pada saat udah selesai masih ada urin yang menetes. Ini kalau kalian perhatikan hampir-hampir mirip dengan pasien dengan benign prostatic hyperplasia. Jadi hati-hati mendiagnosisnya DD-nya. Lihat usianya, dicocokkan sama klinisnya. Kalau misalnya pasien usianya lebih tua, usia 50 tahun atau 60 tahun, lebih dekat ke arah BPH. Apalagi dia nggak ada riwayat trauma, nggak pernah pasang kateter, ya lebih ke arah BPH. Tapi kalau usia masih muda, ada riwayat kecelakaan sepeda motor, atau ada riwayat operasi apendik. Kenapa saya bilang riwayat operasi apendik berhubungan sama struktur? Karena pada saat operasi apendik, pasiennya dipasang kateter. Terkadang miss di situ dia. Pemasangannya nggak sesuai, jadi setelah 5 tahun pasca operasi apendik, pasiennya struktur uretra. Nah, kemudian ada tanda-tanda infeksi. Jadi gara-gara stream urinnya itu tidak baik, banyak sisa kencingnya di dalam kantong kemih, atau flow-nya juga tidak bagus, jadi ada endapan, ada infeksi, sehingga bikin tanda-tanda infeksi pada prostat, bisa di epididymis juga bisa, atau bahkan ya ISK biasa. Gimana cara kita mendiagnosis suatu struktur uretra? Yang paling gold standard itu adalah retrograd uretrografi. Jadi bukan CT, bukan pemeriksaan fisik, bukan yang lain-lain. Nggak ada foto BNO di dalamnya, retrograd uretrografi. Retrograd uretrografi itu gimana caranya? Pasien tidur dimiringkan oblik seperti ini. Kateter itu dipasang sampai fossa navicularis saja. Jadi kateter ini dipasang sampai ujungnya saja, dikembangkan balon sedikit, atau pakai penis clamp, penisnya ditarik supaya lurus. Dari kateter sini dimasukkan zat kontras, zat warna. Sehingga hasilnya begini. Ini adalah uretra yang normal. Kalibernya itu sama, dari depan sampai belakang sama kalibernya. Ini kenapa ada bagian yang menyempit,
Ini bukan striktur, tapi ini adalah prostat yang menekan ke dalam. Tapi kontrasnya tetap smooth, jadi pinggirannya itu tetap halus dia. Nah, ini juga normal. Bedakan sama nah, ini juga normal. Jadi walaupun kelihatannya loh, ini kok ada bagian yang sempit. Inilah sphincter tadi. Sphincter ini kan tidak membuka setiap saat gitu. Jadi setiap masuk kontras dia ngalir pelan aja. Dia hanya membuka saat pasiennya miksi, pada saat pasiennya kencing. Kalau enggak ya dia menutup. Itu makanya kelihatan seolah-olah loh ini ada struktur bukan gitu. Nah, padahal bukan. Ini adalah bagian sphincter, pars membranacea yang tadi saya ceritakan. Nah, bedakan sama ini. Nah, ini adalah struktur uretra. Jadi kontrasnya itu masuk, terus tiba-tiba sempit, kemudian masuk smooth sampai ke buli-buli, ke bladder. Nah, ini adalah area sphincter yang saya bilang tadi. Di sini adalah prostat yang masih menutup, sehingga walaupun kelihatan kecil, tapi bukan struktur. Nah, ini yang struktur. Ya, nanti mungkin waktu ujian, kita hanya akan letakkan gambar saja untuk kasus struktur, karena kalian hanya wajib mendiagnosis saja. Nah, ini juga satu contoh lagi. Nggak sulit kan bedainnya? Nah, ini ada struktur di depan sedikit, kemudian ini struktur sedikit, ini struktur yang lebih berat. Nah, ini normal. Nah, ini struktur total, pasiennya kecelakaan sepeda motor, jadi terbentur stang perineumnya, butterfly hematom. Nah, ini kita masukkan retrografi buntu. Pasiennya kebetulan sudah pakai sistostomi, pengalih dari atas. Kita masukkan kontras juga dari atas, dari buli, supaya dia kencing ke bawah, tapi buntu di sini. Nah, dengan begini, ini namanya bipolar uretrosistografi. Bipolar uretrosistografi itu kita masukin kontras dari bawah, juga dari atas. Sehingga kita tahu kalau struktur dia berapa panjangnya, detailnya. Jadi ini adalah area strukturnya. Oke, terus kalau misalnya struktur begini, kita apain? Cuma ada dua terapinya, secara endoskopi bisa dengan businasi, jadi dia pakai busi yang ada skopnya, ada teropongnya ke dalam, jadi dilebarkan dia. Atau uretrotomi interna. Uretrotomi interna itu kami sebutnya sakse. Jadi dengan pisau sakse, bagian yang struktur itu dipotong dia di arah jam 12. Dipotong sehingga dia jadi lebih lebar. Kemudian operasi terbuka. Jadi kalau misalnya kondisinya, jadi kalau endoskopik itu operasi dengan skop itu kita memasukkan teropong dari depan sampai ke belakang, tapi harus ada jalurnya minimal kecil. Jadi teropongnya bisa masuk. Kalau begini, ini kan total nih, buntu total, nggak ada sedikit pun kontras yang lewat di antara ini. Kalau ini kita nggak bisa lagi dengan endoskopik. Ini kita harus dengan operasi terbuka. Jadi dipotong di sini, disambung uretranya. Itu namanya reseksi anastomosis. Oke. Nah, yang wajib kalian tahu itu adalah mengatasi emergensinya. Jadi semua tercapai ya. Bagaimana kalian mampu mendiagnosis, kalian mampu menata laksana awal kalau misalnya ada emergensi. Emergensinya itu adalah acute urinary retention. Nah, acute urinary retention ini tricky kalau misalnya untuk pasien muda kita curiga ke arah struktur. Kalau misalnya pasiennya usia tua, kalian curiga retensi urinnya karena prostat, itu lebih gampang lagi. Artinya ya udah tinggal pasang kateter masuk. Nah, ini terkadang kateternya nggak masuk. Kalau misalnya kalian curiga suatu struktur uretra, pasang kateter yang lebih kecil. Jadi misalnya kalian pasang kateter nomor 16 frank, ternyata tidak masuk, pasang coba nomor 14 atau nomor 12. Atau bahkan kalau perlu pasang pakai NGT. Paling tidak, terdiversi dulu urinnya. Kencingnya bisa keluar. Itu aja targetnya. Tapi jangan dilakukan pemaksaan. Artinya jangan digerojok, dipaksa, dorong-dorong terus gitu. Jangan. Jadi ganti kaliber kateternya, pakai jeli lebih banyak, kateter yang lebih kecil masukkan. Kalau misalnya ternyata sampai NGT juga tidak bisa masuk, kalian mau nggak mau harus melakukan suprapubic puncture.
Ya, suprapubik puncture, bukan sistostomi. Kompetensi dokter umum bukan sistostomi. Kalau sistostomi itu beda. Sistostomi itu pakai trokar, menusuk ke dalam buli-buli, kemudian dari trokarnya itu dimasukkan kateter. Dimasukkan kateter sistostomi. Jadi memasang diversi urin yang lebih semi permanen. Beda sama suprapubik puncture. Suprapubik puncture kalian wajib bisa. Jadi dari 2 jari dari simfisis pubis, terus raba bulinya memang teraba besar, memang pasiennya fix dia retensi, tusukkan tegak lurus ke arah buli-buli, ataupun kalau perlu ke arah bawah. Jangan pernah nusukkan ke arah atas ini, karena itu bisa menjebol usus nanti, jadi malah jadi peritonitis pasiennya. Tusukkan ke arah bawah, tegak lurus, sedot dia, sampai pasiennya hilang sensasi mixinya semaksimal yang kalian bisa. Kalau saya dulu waktu dokter umum, saya suka pakai avokat besar, avokat nomor 12G atau nomor 14G, pasang tusuk lurus, saya lepaskan avokatnya, saya tinggalkan bagian yang lunaknya, mandrinnya saya lepas, jadi saya tinggalkan avokatnya di dalam, saya hubungkan sama urin bag. Saya hubungkan sama infus dulu, selang infusnya saya hubungkan sama urin bag. Jadi saya nggak perlu tarik bolak-balik gitu, nggak perlu diaspirasi bolak-balik. Nah, jarumnya ini pakai avokat, jangan pakai jarum suntik. Kalau pakai jarum suntik kan jadi kalian nusuk, terus mesti muter lagi, buang, masang lagi, tarik, putar lagi, buang. Kalau pakai avokat kan dia bisa ditinggal aja gitu, tinggal dialirkan. Nah, jangan ditusuk bolak-balik, karena sakit walaupun dia jarum suntik tapi sakit. Ini udah tadi kita bahas definitif treatment-nya ada 3, dilatasi, ureterotomi dengan endoskopik, ini berdua termasuk ke dalam endoskopik, ataupun open surgical removal. Oke, itu aja kuliahnya. Sengaja dibikin singkat supaya lebih banyak yang bertanya. Ini kuliah pengantar aja. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, ya. Izin bertanya, dokter. Silakan. Untuk, Agustina. iya, dok. Untuk yang tadi sudah putus total, dok, jika pas bipolar uretrocystografi, tadi kan ada dimasukkan jet kontras dari depan, itu apakah tidak merembes ke tempat lain, dok, jet kontrasnya? Dari mana dimasukkan? Dari? Yang ini. ada yang dari bipolar, penis. Yang bipolar, dok. Yang bipolar. Ini. Iya, dok. Jika sudah putus, apakah jet kontras tidak bisa merembes ke tempat lain, dok? Oh, maksudnya di sini? Di sininya, merembes Ya, ke tempat lain? Oh, ini. Kalian udah kuliah trauma uretra? Sudah, dok. Udah. Nah, jadi bedakan trauma sama struktur. Jadi kalau struktur itu dia udah nutup ini. Maksudnya di sini kan, yang ditakutkan merembes ke tempat lain kan? Iya, dok. Struktur itu ikutan pasca trauma. Jadi saat traumanya sudah healing, sudah sembuh, sudah menutup, sudah tidak ada rembesan, tidak ada perdarahan, nah itu baru dia masuk ke fase struktur. Jadi ini udah tertutup total. Jadi dia buntu, memang nggak akan rembes ke tempat lain. Beda waktu trauma uretra. Kalau trauma uretra dia nanti akan ekstravasasi, keluar dia kontrasnya. Karena dia memang putus fase akut. Jadi belum healing, belum menutup, putusannya itu belum ditutup sama jaringan parut. Nah, itu kejadian trauma. Jadi kalau trauma, kita nggak bipolar, kita cuma retrograd aja, kita cuma lihat waktu kontras. Karena ini kan dia real time, jadi dia pakai fluoroskopi. Jadi kita melihatnya dengan fluoroskopi. Jadi bukan dimasukin kontras terus difoto sekali gitu, enggak. Jadi pakai siamnya. Jadi ini kita bisa lihat kontrasnya mundur gitu, mundur kemari buntu, atau mundur kemari ekstravasasi. Ekstravasasi. Jadi waktu dia udah keluar, nampak kontrasnya itu keluar dari jalur, ya kita stop tindakannya. Jangan kita semprotin terus banyak-banyak.
Nah, kalaupun dia ekstravasasi, dia keluar ke jaringan sekitar, ini jaringan sekitar ini skrotum. Biasanya nggak ada masalah. Oke, Agustina? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Nggak enak ya, ini kuliah pakai Zoom ini ya, enak tatap muka ya. Kalian belum sempat kuliah tatap muka dong? Udah sempat? Sempat, Dok. Sempat ya? Ya, itu. Yang kami bingung ini kalian koas nanti gimana? Masih di... Si Dok yang bertanya. Ya, silakan. Untuk yang puncture tadi Dok, itu memang nggak perlu dikasih anestesi gitu Dok? Atau pasien yang nggak ngeluh atau memang nggak terlalu sakit? Kalau misalnya kita pasang infus kan kita nggak anestesi juga. Tapi kalau secara skill lab kita kasih anestesi lokal kan? Skill lab masih pakai anestesi lokal nggak kalau masang infus? Udah masang infus belum? Belum Dok. Oh belum. Iya. Oh iya itu emergency medicine. Kalau dulu waktu aku skill lab di USU masih pakai anestesi lokal. Tapi rata-rata pasang infus tuh nggak pernah pakai anestesi lokal karena lebih sakit waktu membiusnya, nusuk jarum masuk zat anestesi ke sekitar baru ditusuk lagi, lebih mending sekali ditusuk aja gitu kita mikirnya. Nah ini juga sama. Jadi kalau mau dengan anestesi lokal boleh disuntikkan di kulitnya sedikit saja untuk jalur masuk boleh. Tapi mending langsung tusuk aja gitu, toh anestesi lokal dikasih juga ditusuk juga pasiennya. Jadi tusukan yang nyeri jumlahnya sama. Jadi kalau dikasih anestesi lokal nyeri sekali waktu satu kali saja waktu ditusuk zat anestesi, terus waktu ditusuk untuk untuk suprapubic puncture-nya nggak sakit lagi karena tadi udah dibius. Tapi waktu dibius tadi kan sakit juga tuh masuk jarum suntik juga. Nah, apa bedanya sama langsung ditusuk sekali juga, tapi langsung masuk untuk suprapubic ini, puncture-nya. Sekali juga sakitnya kan? Sama dia. Jadi itu by operator preference. Ya silakan mau bius lokal dulu boleh. Misalnya pasiennya itu gemuk, saya nggak yakin dok, satu kali saya puncture suprapubic bisa langsung masuk. Saya bius dulu lokal di kulitnya, boleh silakan. Tapi kalau misalnya pasiennya kurus dok, kalau saya suntik lagi kulitnya juga tipis, bulinya juga kelihatan besar dari luar, saya yakin nih sekali saya tusuk saya bisa masuk langsung ke buli-buli. Nah itu yang nggak usah bius, nggak apa-apa. Jadi treat patient by patient. Jadi individual treatment, jangan saklek by rules gitu. Oke? Ya, Dok, terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Jangan. Nah, untuk pasien yang positif ada stricture, apakah langsung dioperasi atau ada indikasi-indikasi tertentu, Dok, untuk dilanjutkan ke operasi, Dok? Oke. Itu tergantung penyebabnya yang pertama. Kalau misalnya penyebabnya adalah trauma, penyebabnya adalah kecelakaan, biasanya kita akan diversi urin dulu. Diversi urin artinya pokoknya urinnya bisa teralihkan, bisa kencing lah pasiennya, nggak akan retensi urin. Itu dulu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, kita akan nilai lagi. Soalnya kenapa? Saat kita membongkar operasi pada saat trauma itu jauh lebih sulit ketimbang pada saat dia sudah fase fibrotik dan penyembuhan. Kan ada fase penyembuhan luka tuh. Itu saya nggak tahu kalian udah pelajari atau bukan. Belum. Itu fase inflamasi sampai fase remodeling. Nah, di fase mulai remodeling itu baru kita treat. Kalau dia fase inflamasi atau fase akut masih itu jaringannya bengkak, kita sulit. Ya ini yang mana? Ini uretra bukan gitu. Jadi karena bengkak, perdarahan, pasiennya lagi inflamasi jadi sedikit disenggol juga berdarah, visualisasinya jadi nggak bagus gitu. Nah, itu lebih sulit kita. Jadi biasanya kalau penyebabnya trauma, kecelakaan, kita akan tunggu sampai 3 bulan dulu. Jadi 3 bulan ke atas baru kita mulai mengerjakan, tergantung klinisnya. Tapi kalau penyebabnya infeksi, ya tangani infeksinya dulu, infeksinya beres, mau dikerjakan minggu depan atau bulan depan juga nggak masalah, karena yang penting infeksinya yang jadi masalah.
Tapi kalau penyebabnya adalah infeksi atau penyebabnya adalah iatrogenik, misalnya karena kalian pasang kateter gitu, itu biasanya kita ketahuan udah struktur gitu. Jadi memang udah fase remodelingnya terlewati. Jadi pasiennya operasi apendik hari ini, dia strukturnya 5 tahun mendatang baru ketahuan, baru datang ke kita. Artinya kan sudah lewat dari 3 bulan, lewat kali pun. Jadi kita bisa langsung kerjakan. Tapi kalau penyebabnya trauma, kita tahu dia trauma, terus ruptur uretra, kita diversi urin dulu, tunggu 3 bulan. Oke? Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Oke. Lagi? Nanti soal struktur, mungkin saya buat gambar gini aja kali ya. Ini struktur di pars mana gitu. Itu aja. Paling karena kompetensi yang diharapkan kalian bisa mendiagnosis. Dan kapan kalian merujuk? Ya, saat kalian tahu itu struktur, kalian harus rujuk. Nggak ada gunanya di-treat di kalian. Tidak ada satu obat pun atau satu regimen terapi pun yang bisa menyembuhkan struktur tanpa tindakan. Izin bertanya, dokter. Untuk suprapubic puncture itu sendiri, apakah baru bisa dilakukan ketika kateternya itu gagal atau tidak memungkinkan dilakukan, atau bisa langsung kita pakai suprapubic puncture tanpa mencoba kateter ya, dok? Ini kondisinya struktur ya, bukan trauma ya. Iya. Jadi betul-betul dibedakan struktur dan trauma. Kalau kasusnya struktur, kalian boleh coba pasang kateter. Jadi artinya pasien datang ke kalian kencingnya sulit, dia ada riwayat kecelakaan 6 bulan yang lalu, terus kencingnya makin kecil. Nah itu kan dia sudah melewati fase akutnya, jadi sudah 6 bulan dia jarak dari kecelakaannya, baru dia mulai menyempit. Nah itu kalian boleh coba pasang kateter. Tapi kayak saya bilang tadi, coba pasang dari katakanlah nomor 16, standar kita 16-18, pasang, kalau misalnya 16-18 nggak bisa masuk, ganti kateter yang lebih kecil, nomor 12 nggak bisa masuk, pakai NGT kecil, NGT nomor 8 atau nomor 5 masuk. Kalau nggak bisa masuk juga, suprapubic puncture. Soalnya jauh lebih baik diversi dengan kateter ketimbang suprapubic puncture. Suprapubic puncture kan cuma temporary, sementara dia. Jadi dia kalian masukin avokat dari atas, bulinya masih ngembang nih, avokatnya masuk di sini. Nah, saat bulinya kempes, avokatnya lepas, nggak masuk lagi dia ke bulinya. Jadi dia bukan diversi urin yang permanen, suprapubic puncture itu. Tapi kalian wajib bisa. Nah, tapi kalau kalian sudah ikut workshop atau sudah ikut training untuk sisostomi, ada trokarnya dia. Jadi sekalian lakukan suprapubic puncture, dari tengah trokar itu kalian bisa masukin NGT, masukin selang sisostomi. Masuk, baru trokarnya dilepas. Jadi itu lebih permanen dia, lebih semi permanen. Ya lepas-lepas. Nah, tapi kalau kasusnya trauma, ada meatal bleeding, ada floating prostat, ada darah keluar dari ininya, dari penisnya, jangan coba-coba pasang kateter. Langsung suprapubic puncture. Karena dengan kalian pasang kateter lagi, kalian akan membuat trauma yang simple menjadi complicated dari usaha kalian memasang kateter itu. Tadinya robeknya cuma separoh, jadi robek full gitu. Bayangkan kalau kursor saya kelihatan ya. Bayangkan kalau ini trauma, ini masih bocor, putus artinya uretranya di sini. Ini bocor. Kalian pasang kateter, keluarnya dia nggak bisa ke atas sini. Dia keluar nembus ke belakang. Dia kan nggak bisa membelok sendiri kateter itu. Karena ini masih bolong, tadinya cuma robek separuh, karena kalian pasang kateter, jebol dia ke belakang. Nah, itu paham ya. Jadi kalau dia trauma, ruptur uretra, jangan coba pasang kateter, langsung suprapubic puncture. Tapi kalau kasusnya struktur, artinya dia sudah fase matang, sudah tidak bisa kencing karena riwayat trauma yang sudah berbulan-bulan lalu, silahkan coba pasang kateter dulu. Oke? Baik, terima kasih, dok. Terus siapa yang tanya sih? Nggak kelihatan. Keramaian pakai Zoom. Terus? Ada lagi? Izin bertanya, dok. Silakan. Saya ingin bertanya, di patologi dari urethral stricture ini kan ada stricture itu dengan fistula. Itu bagaimana ya, dok, mekanismenya? Kenapa stricture itu bisa menyebabkan adanya fistula? Oke.
good question. Terkadang struktur itu, jadi gini, pasien itu enggak struktur langsung buntu total begini. Jadi terkadang dia cuma pinpoint, artinya kecil-kecil sekali masih ada jalur uretranya. Nah, pasien itu masih bisa kencing, tapi bayangkan ini kan bulinya penuh, urinnya keluar ke bawah, dan dia ada tahanan di sini karena strukturnya. Tubuh kita tuh begitu sempurnanya sehingga dia mencari jalan gimana caranya supaya pokoknya kencingnya keluar gitu. Sama kayak kita pembuluh darah, kalau misalnya ada trauma pembuluh darah, dia akan cari jalan untuk lain gitu. Dia mencari fistulasi atau anastomosis ke tempat lain agar dia bisa keluar. Jadi karena tekanan di sini terlalu besar, misalnya di sini dulunya ada luka juga, dia akan membentuk saluran baru dari luka itu. Dia nyari jalan sendiri karena tekanannya besar. Nyari jalan sendiri, akhirnya bocor, keluar ke kulit biasanya itu paling sering ke skrotum atau ke penoskrotal. Jadi terjadi fistulasi. Jadi kencingnya keluar lewat fistula. Jadi dia nggak dari jalur yang struktur itu lagi gitu. Jadi nyari jalan yang lebih besar. Jadi dia menembus, menjebol ke arah yang lain-lain. Kayaknya saya nggak. Adakah ada? Nah ini nih. Ini mulai ada fistula nih. Jadi ini daerah strukturnya. Daerah strukturnya ini udah mulai ada. Dia bikin jalur baru. Ini nih yang ditandain sama marker yang ini. Dia bentuk jalur baru nih. Nanti keluar nih ke rektum atau ke skrotum. Karena di sini strukturnya berat, tekanan dari atas besar, dia menjebol ke jalur lain. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak kira-kira? Kristina ya? Iya, paham, Dok. Nah, paham ya? Jadi dia mencari jalur lain. Sama kayak di buli nih. Ini bulinya udah bikin di vertikal. Karena tekanannya besar, dia nyari daerah yang lemah lah untuk dia tembus. Nah. Oke. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Kalau ada yang lain? Ada lagi? Bagus juga itu idenya ya untuk soal ujiannya. Jadi ini apa gitu, daerah apa gitu, daerah fistel, struktur, tumor apa? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup kali. Gimana Hasian? Ada lagi nggak? Sepertinya tidak ada, Dok. Yang ada ya. Oke, ini slide-nya udah ada kan, sama kayak sama yang semester lalu kayak gini. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Ya, Dok. Ya, oke. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok.